Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa suci syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga suasana nuansa semua yang hijau seperti ini masih diberikan suatu apa yang namakan air, masih belum ada kekeringan, tanda-tanda keringan masih Allah berikan kemudahan. Perlu kita patut syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mohon pada Allah dalam pencerahan bimbingan amalan. Mohon pada Allah agar kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa diakui juga sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Takfir. Era globalisasi sekarang ini kita senantiasa didekatkan dengan segala hal. Baik itu hal yang berhubungan dengan amarah, mutma'inah maupun yang berhubungan dengan segala sesuatu yang sangat mengganggu kita. Mengganggu dalam suatu kegelapan, mengganggu yang akan menimbulkan suatu hal yang tidak kita kehendaki. Bahkan kita lama-kelamaan akan terlalu jauh dengan Al-Quranul Karim, jauh dengan ibadah-ibadah yang seharusnya kita jalankan, seharusnya kita itu lakukan setiap hari secara istiqomah. Dalam langkah kita ke depan, senantiasa kita selalu memandang ke depan. Guna apa? Guna agar kita tidak menoleh ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang, senantiasa kita selalu memikirkan suatu hal yang tidak kita kehendaki. Kita pikirkan ke depan, bagaimana kita melangkah ke depan yang diimbangi dengan ibadah, dengan iman yang kuat, dengan kekuatan yang kita yakini, yaitu kekuatan Islam itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan tasbih ini kita senantiasa berzikir pada Allah agar kita minta pintu taubat kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Kita dijadikan sebagai hamba Allah yang beribadah sebagai jadikan kita sebagai golongan orang yang soleh, yang soleh-soleh sebagaimana Allah ciptakan orang yang soleh sebelum kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di sini perlu kita garis bawahi dengan taubat nasuhah kita, dengan kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu taubat buat kita semua yang senantiasa menanamkan dosa-dosa. Tiada dosa di antara kita ini banyak sekali dan tidak bisa kita gambarkan. Di sini ada ciri-ciri bagaimana taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak? Ada ciri-ciri, yaitu ada 7 taubat kita diterima oleh Allah. 7 tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah adalah 1. Kita merasa nikmat untuk menjalankan ibadah. Cinta sekali untuk menjalankan ibadah. Ketika kita datang ke masjid atau dimanapun ketika kita ibadah, merasa nikmatnya minta ampun, tidak terdorong dengan suatu hal paksaan dalam hati ini. Iman tumbuh dalam sendirinya, iman mengelembung dalam hati kita sehingga hati kita dibuka semuanya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada hidayah dari Allah, maka itu tandanya kita tidak diterima taubat kita. Ketika kita taubat dan nasuhah taubat pada Allah Subhanahu wa taala,
timbul rasa cinta untuk beribadah, dekat dengan Allah, makrifat yang tinggi. Meskipun dasar agamanya kita kurang, akan tetapi hati qalbi ini senantiasa menyebut nama Allah. Allah. Inilah ciri-ciri taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mudahkan dalam kita mengejarkan amalan sunnah, yaitu amalan-amalan yang kita kerjakan yang itu disunahkan bagi sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan kita bisa mengerjakan semua atau amalan-amalan sunnah itu dengan mudah, dengan istiqomah, dengan tumakninah, dan kita bahkan bisa meneteskan air mata. Ini adalah ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mudahkan kita bertemu dengan teman-teman kita yang soleh-soleh. Karena apa? Dengan kita berkumpul dengan teman yang soleh, maka terbuka pikiran kita untuk membicarakan segala sesuatu yang bukan membicarakan aib orang lain, tetapi yang kita bicarakan adalah menggali ilmu Allah. Kita gali ilmu Allah, kita pelajari di antara gerombolan atau gelombang-gelombang yang ada, sehingga menyatulah dalam suatu sisi, terbentuklah suatu orang-orang yang soleh berkumpul dan membicarakan tentang apa yang harusnya dibicarakan. Tentang apa lagi? Di mana saat orang soleh itu berkumpul, yang dibicarakan adalah tentang apa yang dinamakan ilmu Allah. Dipecahkanlah, kemudian dipelajari, kemudian direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berteman dengan orang soleh ini, insya Allah mustahil kita untuk terjerumus dalam jenjang kemaksiatan. Yang keempat, dimudahkan kita untuk mau menerima nasihat, baik itu nasihat dari siapapun, nasihat orang-orang yang soleh, nasihat mereka-mereka yang senantiasa menemani kita. Jadi kita dimudahkan untuk menerima nasihat. Ketika diberikan nasihat, bukan kita malah terfikir untuk marah, tidak. Malah terfikir kita untuk bisa menerima nasihat itu, dan kita resapi, kemudian kita amalkan dalam suatu realisasi kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ibadah. Apa yang mereka nasihatkan kepada kita senantiasa kita pikir, kemudian kita realisasi dengan kehidupan yang sangat erat sekali dengan hubungannya ibadah. Ini ciri-ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mudah menangis. Ketika kita sholat, ketika kita mendengar nama Allah, ketika kita mendengarkan azan, mendengarkan zikir, ketika kita berzikir, kita mudah meneteskan air mata. Kita meneteskan air mata bukan karena faktor duniawi, bukan. Karena faktor benar-benar kita cinta pada Allah, meratapi dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa sengaja maupun tidak sengaja. Kita berusaha untuk meratapinya agar dosa-dosa itu tidak kita perbuat lagi. Maka kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar, jalan petunjuk hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang ini merupakan suatu dasar-dasar timbulnya karomah. Dari sinilah kita akhirnya terbentuklah suatu sinyal-sinyal elemen yang penting untuk dasar-dasar mengenal apa yang dinamakan makrifat. Karena kita sering menangis, merasa banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya ilmu makrifatnya sudah mulai timbul. Ilmu kita cinta pada Allah sudah mulai muncul. Disinilah ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, diri ini selalu terhindar dan enggan untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Sudah tidak lagi berkumpul dengan mereka-mereka yang lebih cenderung dengan faktor duniawi, yang lebih cenderung dengan faktor tidak cinta ukhrawi. Mereka itu kita jauhi, kita sudah tidak memikirkan dia, tetapi kita tidak membenci mereka. Karena apa? Ketika kita membenci mereka, sama dengan kita membenci yang menciptakan, sama dengan kita membenci Allah. Kita tidak mau, justru kita malah mendoakan semoga mereka dibukakan hatinya. Kita tidak patut untuk membenci mereka yang belum dibukain hatinya. Justru kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Rabb, bukalah hati si fulan agar mereka bisa bertaubat. Bukalah hati si fulan agar mereka bisa beribadah. Ini yang harus kita doakan. Kita terhindarkan dari segala perbuatan maksiat dan enggan melaksanakan perbuatan maksiat. Ini adalah hal yang nomor satu.
Innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Itu tidak pernah dilakukan lagi bagi mereka-mereka yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 tanda yang terakhir, tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu timbulnya sikap pada diri kita senantiasa tawadhu, senantiasa sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berjalan dimanapun selalu zikir, sabar dalam hati ini tercerminkan suatu sikap murah senyum, karena senyum adalah bagian daripada sedekah. Ini tercermin pada diri kita sehingga kita menyikapi semua itu. Karena apa? Ingat, innallaha ma'asyabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Andai kata kita sabar, artinya Allah bersama kita. Ini dia cinta sekali. Cinta pada orang-orang yang sabar. Cinta dengan kesabaran. Kesabaran yang ada pada diri kita jangan sampai lepas, jangan sampai luntur dalam diri kita. Senantiasa kesabaran harus kita tumbuhkan, istiqomah, tawadhu dan lain-lain yang bisa memberikan kita motivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga kita tergolong dalam 7 ini. 7 di antara tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar setiap habis sholat subuh, setidaknya 1000 kali baca itu istighfar. Karena apa? Dengan istighfar 1000 kali setiap habis subuh, kemudian baca sholawat 1000 kali setiap habis subuh, insya Allah kita akan diberikan suatu hidayah oleh Allah Subhanahu. Allah akan tolak hambanya ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jika hamba itu bertawakal, tawakallah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan pada hambanya ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah kita beristighfar, senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diberikan pada kita ini, salah yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat sengaja tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari istighfar bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.